dan sekresi. Nah, begini, sebenarnya saya ketika membuat materi itu agak bingung. Sejujurnya saya agak bingung karena materi ini akan overlap dengan materi-materi yang lainnya. Mengapa demikian? Karena nanti kita lihatlah isinya apa saja untuk sistem ekskresi dan sekresi, dan masing-masingnya itu sudah punya subnya sendiri. Sistem urinaria, kemudian sistem respiratori, kemudian sistem pencernaan, lalu sistem sekresi tidak saya tampilkan. Mengapa? Karena itu nanti akan overlapping dengan sistem endokrin. Jadi mungkin nanti kalian bisa memperdalam ketika sistem endokrin seperti itu ya. Itu saya cerita sedikit terkait materi hari ini. Nah, kalau hari ini saya sedikit overlap materi yang seharusnya nanti akan diajarkan ketika per masing-masingnya ya. Misalnya saya mengajarkan tentang ginjal, sementara kalian nanti juga akan mendapat sistem urinaria. Nggak apa-apa, mudah-mudahan itu bisa saling melengkapi antara apa yang saya jelaskan. Misalnya nanti Bu Zahra ya, setelah ini Bu Zahra menjelaskan lebih detail, kalian bisa lebih paham seperti itu. Begitu ya pengantar awalnya. Nah, sambil ini baru 104, masih kurang 60-an lagi ya berarti mahasiswanya. Silakan dihubungi teman-temannya untuk segera join kelas siang ini. Oke. Tunggu. Oke. Apa yang kalian bayangkan dengan gambar ini? Mengusap keringat. Mengusap keringat, apalagi? Mengeluarkan keringat, Bu. Mengeluarkan keringat, kayak apa lagi? Kayaknya nggak cocok ya, kalau yang lagi di Semarang ini tidak cocok dengan suasana sekarang ya. Suasana sekarang cocoknya adalah ke kamar mandi bolak-balik. Iya nggak? Dingin. Iya, Bu. Karena dingin. Nah, mekanisme pengeluaran keringat, pengeluaran urin ini adalah salah satu bentuk ekskresi. Oke, saya mau coba tanya dulu, apa sih bedanya sekresi sama ekskresi? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa bedanya sekresi dan ekskresi? Gimana suaranya masuk, Mbak? Siapa tadi yang mau ngobrol? Mau menyampaikan? Saya, Ibu. Silakan, ini siapa ya? Mbak Sukma. Silakan Mbak Sukma. Kalau untuk ekskresi itu pengeluaran bahan-bahan atau zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita. Tapi kalau sekresi itu proses pengeluaran zat yang masih digunakan oleh tubuh kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Ada lagi yang mau melengkapi tambahan dari Mbak Sukma? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, sebentar. Saya ini siapa ya? Belum keluar namanya. Siapa Mbak? Fiona. Fiona. Oke, Mbak Fiona. Silakan Mbak Fiona. Ekskresi proses pengeluaran bahan-bahan yang tidak berguna yang merupakan sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dari sel atau suatu organisme. Kalau sekresi, proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Fiona. Ya, jadi temannya dua itu tadi sudah menjelaskan ya tentang apa sih sebenarnya bedanya sekresi sama ekskresi. Sekresi itu adalah mengeluarkan kalau kalian dulu belajar tentang hormon, nah zat-zat yang masih bisa digunakan lagi oleh tubuh. Sementara kalau ekskresi itu adalah mengeluarkan metabolit atau sisa dari metabolisme dari dalam tubuh. Yang sisa metabolisme dari tubuh seperti itu. Nah, dikeluarkan.
Contohnya apa? Contohnya adalah berkeringat ini, mengeluarkan urin, berkeringat. Nah, itu adalah mengeluarkan sisa metabolisme tubuh atau yang kita kenal dengan istilah metabolit. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Sistem ekskresi sebenarnya apa saja yang termasuk di dalam sistem ekskresi ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem ekskresi itu meliputi seluruh jaringan dan organ yang berfungsi untuk membuang metabolit tubuh. Metabolit artinya adalah zat sisa. Zat sisa dari proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kenapa sih harus dibuang? Nah, gini, zat sisa kan berarti ibaratnya kalau kita ya analoginya seperti sampah lah. Sampah jika tidak dibuang, kalau lama-lama tertimbun di dalam tubuh, bayangannya itu adalah sampah gitu ya di dalam tubuh kita. Kalau lama-lama tertimbun, Mama harus naik. Tidak diinjakan gitu. oke, Mbak Azizah, mohon maaf, boleh Dia mau naik di mobil. mute dulu, Mbak Azizah. Oke, ya terima kasih. Sampah itu jika lama-lama ibaratnya kita punya sampah lah ditaruh di dapur. Oke. Kita punya sampah ditaruh di dapur. Numpuk lama-lama menggunung. Kan jadinya bau. Jadinya banyak laler seperti itu. Nah, sama metabolit atau zat sisa dari metabolisme tubuh ini kalau tidak dibuang lama-lama akan menjadi sampah yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, kalau sampah yang sifatnya fisik ya, tidak dibuang dalam jangka waktu yang cukup lama, dia akan mendatangkan laler dan lain sebagainya. Nah, kalau ini karena dia itu, Mbak Azizah boleh di-mute dulu, Mbak Azizah? Mbak Azizah Putri Nazar. Oke. Kalau metabolit ini tidak dibuang, dia akan jadi toksik atau jadi racun buat tubuh kita. Nah, dibuang untuk apa? Untuk mencapai yang namanya homeostasis, seperti itu. Nah, jadi sistem ekskresi itu sebenarnya menyinggung apa saja? Ini yang tadi saya bilang sedikit overlap. Sistem urinaria, kita akan bicara tentang ginjal. Kemudian sistem integumentum, kita akan bicara tentang kulit. Kemarin kita sudah bicara tentang kulit ya, nanti pun akan mengulang sedikit. Kemudian sistem pencernaan, defekasi atau BAB gitu. Kemudian sistem respirasi atau paru-paru. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada sistem urinaria. Sistem urinaria meliputi apa saja? Meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ada sedikit perbedaan pada sistem urinaria laki-laki dan perempuan. Nanti coba kita lihat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mengeliminasi sampah hasil metabolisme. Lewat produksi apa? Produksi urin. Kemudian mengatur pH atau keasaman darah. Mengatur tekanan darah dan volume darah. Mengontrol metabolit dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan fosfat. Oke, kalau kita kondisi dingin itu biasanya cenderung banyak berkemih atau banyak berkeringat. Banyak Berkemih, Bu. Lebih banyak berkemih ya karena kondisinya dingin, pori-pori di tubuh kita akan mengalami konstriksi atau penyempitan. Jadi ngeluarinnya gimana nih? Ngeluarin metabolitnya lewat urin seperti itu. Oke, yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini warnanya merah kecoklatan, bentuknya seperti kacang, letaknya posterior abdomen. Posterior itu apa, Hayu? Kemarin anterior, posterior. Anterior apa? Anterior bagian depan. bagian depan. Kalau posterior?
Bagian belakang. Bagian belakang. Jadi dia di bagian belakang dari abdomen atau rongga perut. Kemudian posterior terhadap peritoneum. Jadi di bagian belakang dari peritoneum pada cekungan yang berjalan sepanjang sisi korpus vertebrae. Korpus vertebrae apa? Tulang belakang. Tulang belakang. Oke. Pada orang dewasa, panjang ginjal itu 10-12 cm dengan lebar 5-7 cm dan ketebalan sekitar 2-3 cm. Beratnya sekitar 120-170 gram. Ginjal kanan letaknya lebih rendah dari ginjal kiri karena ada hepar atau hati. Kalian kalau lihat gambar, masih bingung tidak mana kanan mana kirinya? Lihat gambar anatomi seperti ini, kalian bingung tidak mana yang kanan mana yang kiri? Yuk, yang bingung? Ada yang bilang ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung tidak? Nggak ada? Enggak ya? Enggak ya. Oke, harapan saya enggak ada yang bingung ya, karena ini seharusnya sudah sejak kalian sekolah gitu ya, sejak kalian SMP, SMA. Jadi yang sisi kiri kalian itu adalah bagian kanan. Kanan bahasa Latinnya apa? Depannya D. Dextra, Bu. Dextra. Nah, ini yang sisi kanan, ini yang sisi kiri. Sisi kiri lawannya apa? Sinistra. Sinistra. Ya, dextra, dexter, sinister, sinistra. Jadi yang kanan itu adalah sisi kiri kalian. Jadi dia letaknya lebih rendah karena ada hepar. Kemudian ureter sama uretra masih ada yang kebolak-balik tidak? Enggak bingung? Kalau kalian bingung, ini sih saya cara ngapalinnya dulu, ureter dulu apa uretra dulu ya, kayak gitu. Lihat bayangannya adalah dari yang atas ke yang bawah. Yang duluan huruf E atau R? E. Atau H atau R gitu ya. Duluan E kan, berarti O yang E yang atas. Berarti yang atas ureter, yang bawah uretra. Seperti itu. Oke. Bagian-bagiannya ada inferior cava, pelvis. Di sini ada gambar inferior cava ya. Jadi ada vena cava di sini. Kemudian ada renal vein atau vena ginjal. Kemudian renal arteri atau arteri ginjal, kelenjar adrenal di sini letaknya di atas. Kemudian pelvis, medula cortex, ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Kemudian ada kandung kemih, urinary bladder, atau bahasa Latinnya apa? Ada yang tahu bahasa Latinnya kandung kemih apa? Vesika urinaria, Kak, Bu. Iya, betul Mbak Fitria. Vesika urinaria. Nah, kemudian ada uretra. Oke, coba kita lanjut. Nah, kita tadi kan ini gambar secara umum, secara keseluruhan gitu ya. Nah, kita ambil twing si ginjalnya aja. Di sini, the view in A includes some blood vessels to reinforce the connection between the circulatory and excretory system. Jadi di sini ada renal artery atau yang mengalirkan darah ke ginjal. Arteri yang mengalirkan darah ke ginjal. Kemudian yang biru ini adalah renal vein, mengalirkan darah dari ginjal. Oke. Kemudian bagian-bagian dari ginjal sendiri ada korteks, ada medula, dan ada pelvis. Ini pelvisnya di sini ya, karena terlalu ramai gambarnya. Terus ini ureter, nanti yang terhubung ke bawah ke vesika urinaria, kemudian ke uretra. Itu tadi, ini gambar ini ya.
Jadi ini gambar ini tuh di zoom. Oke, maaf. Nah, kemudian gambar B adalah yang tidak ada di dalamnya, tidak ada gambar pembuluh darahnya, mohon maaf. Nah, di sini kelihatan semakin jelas gitu ya, bahwa ini tuh ada seperti apa kayak sistem yang berliku-liku seperti itu. Ini kalau di zoom ini adalah si nefron gitu di sini ya. Kemudian ada the functional unit of the kidney. Siapa dia? Adalah si nefron. Oke. Nah, kemudian kita perdalam lagi nih zoomnya. Si nefron atau yang dikatakan sebagai unit fungsional dari ginjal ini terdiri dari apa saja? Ada kapsula Bowman atau Bowman's capsule, kemudian ada tubulus proximal, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Distal tubule sama proximal. Oke, kemudian ada ini renal arteri. Jadi kalau saya tanya, arteri ginjal fungsinya apa? Membawa darah ke nefron. Kemudian vena ginjal fungsinya apa? Untuk membawa darah keluar dari nefron. Sebenarnya ini seperti sistemnya pada umumnya ya. Kalau arteri itu kan dari jantung ke organ-organ gitu ya, ke seluruh tubuh. Kalau vena kan dari organ-organ kembali ke jantung, seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya harusnya tidak susah, tidak menjadi susah gitu ketika saya menambahkan kata-kata fungsi dari vena ginjal adalah gitu. Nggak susah harusnya ya. Kemudian ada lengkung Henle, loop of Henle di sini. Kemudian ada ductus collectivus atau collecting duct di sini. Nah, ini adalah serangkaian ini itu adalah si nefron. Oke, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Zahra pada saat kalian belajar sistem urinaria, termasuk guna-gunanya, fungsinya apa seperti itu ya. Oke, tapi ini sedikit menjelaskan. Si nefron ini tadi seperti sudah saya sampaikan, dia adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Nah, setiap ginjal kita itu terbentuk dari kurang lebih 1 juta nefron. Kalau dibentangkan, karena dia itu kan tadi seperti ini ya, jaring-jaring, ribet banget lah pokoknya gitu ya. Meskipun dia kelihatannya kecil-kecil seperti ini, tapi kalau di zoom lebih besar lagi, itu dia seperti ini ribetnya. Nah, ternyata dia itu bisa mencapai 80 km. Setiap harinya dia punya kerjaan untuk 180 liter darah. Terdiri dari glomerulus diselubungi oleh kapsula Bowman. Nama lainnya adalah badan Malpighi atau corpuscle renal. Kemudian ada tubulus renalis atau tubulus-tubulus dari ginjal yang terdiri dari tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Oke. Nah, selanjutnya ada ureter. Apa sih ureter itu? Ureter adalah tabung silinder sepanjang 22-30 cm yang menghubungkan antara si ginjal dengan kandung kemih, dengan si vesika urinaria itu tadi. Nah, ureter kanan lebih pendek 1 cm dari ureter kiri. Jelas, karena tadi sudah disampaikan bahwa si ginjal kanan dia letaknya lebih rendah daripada ginjal kiri. Nah, batas atas ureter akan berakhir pada renal pelvis atau yang kita kenal dengan uretropelvic junction. Kalau kalian bingung, uretropelvic junction. Ini itu kan tadi apa nih? Yang kuning ini?
pelvis ya. Pelvis ya. Terus ini adalah ureter. Membentuk apa? Uretropelvic dibagi dua gitu loh. Katanya tuh dipisah. Uretropelvic junction. Itu yang atas. Yang bawah, bagian bawah ureter, dia tersambung pada kandung kemih. Tadi namanya apa? Nama latinnya dari kandung kemih? Vesika urinaria. Vesika urinaria. Berarti uretero-vesical junction. Nggak susah ya? Gampang ya? Nginget-ngingetnya ya, mana yang uretropelvic junction, mana yang uretrovesical junction. Yang atas karena dia berhubungan dengan pelvis, makanya namanya uretropelvic. Yang bawah karena dia berhubungan dengan vesika urinaria, makanya namanya uretrovesical junction. Kemudian ureter ureter ini memiliki membran mukosa yang dilapisi epitel kuboid dan dinding muskular yang tebal. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Kantong muskular tempat urin mengalir dari dalam ureter. Bentuknya adalah piramid. Ya, bentuknya piramid ini kalau tidak diisi. Kalau tidak diisi itu dia akan seperti ya piramid seperti itu. Oh ini ya kalau tidak diisi ketika gambarnya kosong dia akan berbentuk piramid. Nah, letaknya di retroperitoneal di belakang simfisis pubis. Kelihatan nggak ya di sini ya? Oke, nanti boleh kalian cari deh di belakang simfisis pubis. Pokoknya letaknya di situ. Nah, struktur kandung kemih adalah terdiri dari membran mukosa yang menjadi lipatan ketika kosong, tapi dia akan seperti balon gitu loh, mengembang ketika dia penuh, seperti itu. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Ini ketika kosong. Lah ini loh. Kelihatan ini apa namanya ditulis di sini. Simfisis pubis di sini, kemudian ini vesika urinarianya. Oh iya ini kelihatan sih tapi tidak dituliskan. Ini vesika urinarianya ketika kosong seperti ini. Lalu nanti dia akan terisi oleh urin, lalu dia akan mengembang. Nah inilah yang kemudian menyebabkan ketika kita nahan pipis itu rasanya di sekitar di bawah bagian bawah perut itu kayak kenceng kayak gitu. Karena dia seperti balon yang mengembang gitu ya. Apalagi kalau habis kita belum pipis, terus habis gitu kita minum. Wah itu makin-makin kan akan terisi lagi, seperti itu. Nah kemudian lanjut kita ke uretra. Uretra itu panjangnya sekitar 3,8 cm pada wanita dan 20 cm pada pria. Jadi pada pria dia akan lebih panjang. Kemudian perempuan lebih berisiko untuk mengalami infeksi saluran kemih karena uretranya pendek. Bakteri menempuh jarak lebih pendek untuk mencapai kandung kemih. Makanya pada wanita diminta untuk bersihan, kemudian ya sebenarnya laki-laki dan perempuan sama saja ya. Diminta untuk rajin ganti celana dalam. Ketika celana dalam basah diminta untuk berganti. Itu adalah supaya bakteri itu tidak tumbuh di situ. Ya, seperti itu. Nah, ini pada laki-laki karena uretranya itu dia akan terlihat lebih panjang. Ini penisnya, kemudian pada perempuan uretranya lebih pendek seperti itu dan jaraknya jauh ya. Kalau laki-laki sekitar 20 cm, pada perempuan 3,8 cm. Oke. Nah, ini simpelnya, meskipun ini pelajaran anatomi ya, anatomi harusnya hanya membicarakan secara anatominya saja gitu ya, tidak ke fisiologinya, tapi nggak apa-apa saya berikan sedikit tentang proses pembentukan urin. Jadi dua ginjal itu melakukan filtrasi, kegiatan filtrasi seperti itu, membentuk urin.
Lalu ureter akan mengumpulkan urin dari ginjal dan menyalurkannya ke kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara seperti itu. Nah, kemudian kapan dikeluarkan? Ketika kita sudah di kamar mandi, terus posisi sudah mau buang air kecil seperti itu, maka uretra urin akan mengalir dari vesika urinaria ke uretra. Uretra akan menghubungkan kandung kemih dengan bagian luar dari sistem urinaria. Simpelnya seperti itu. Gitu. Nanti mungkin kalian akan lebih jelas ketika pelajaran fisiologi. Nah, lanjut ke sistem integumentum. Sepertinya kemarin saya sudah bercerita cukup banyak. Jadi mungkin nanti bisa dibuka saja untuk catatan sistem integumentumnya yang berperan sebagai ya bagian dari sistem ekskresi di sini adalah sweat gland. Sweat ya, keringat. Atau si glandula sudorifera. Ini narasinya mungkin sama seperti kemarin, secara umum bentuknya bergulung-gulung, terletak di lapisan dermis bagian dalam. Ada kelenjar ekrin, kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin bentuknya lebih simpel, bergulung, berada di hampir seluruh bagian tubuh. Yang paling banyak ada di mana? Di telapak kaki. That's why telapak kaki kita suka berkeringat, lalu karena dia di bawah ya, dia di bawah dan tertutup sepatu, akhirnya jadi makin-makin tuh berkeringatnya, seperti itu. Memiliki saluran langsung ke permukaan kulit, mengekskresikan air dan elektrolit. Kemudian ada kelenjar apokrin yang ukurannya lebih besar, bercabang, mengekskresikan zat-zat yang lebih mengandung minyak seperti itu. Baunya khas, salurannya menuju ke folikel rambut. Kelenjar apokrin terdapat pada daerah aksilar dan perianal, labia mayor pada perempuan, puting, dan areola di sekitar puting. Oke, ini narasinya sama kok kayak kemarin. Kalau kalian masih ingat yang kemarin, ya seperti itu. Lanjut, kita ke pernapasan. Sistem pernapasan atau respirasi. Nah, di sini yang berperan adalah si paru-paru. Paru-paru Dexter. Paru-paru itu nama latinnya apa? Nama latinnya apa paru-paru? Pulmo. Pulmo. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Pulmo Dexter. Yang kanan di sini. Kemudian pulmo sinister. Oke. Yang terdiri dari 3 lobus itu yang Dexter atau sinister? Pulmo yang terdiri dari 3 lobus. Pulmo ini kan terdiri dari lobus-lobus seperti itu ya. Lobus itu seperti bagian-bagian seperti itu. Nah, yang ada yang 3 dan ada yang 2. Nah, yang terdiri dari 3 lobus yang kanan atau yang kiri? Yang Dexter atau sinister? Yang Dexter. Kanan atau Dexter. Kenapa yang kiri lebih sedikit lobusnya? Karena ada? Karena ciptaan Allah, Bu, bukan begitu. Maksudnya kalian harus tahu kenapa kok bisa lebih kecil atau lebih sedikit lobusnya. Ukurannya lebih kecil mungkin, Bu. Ukurannya lebih kecil ya. Kenapa ukurannya lebih kecil, Mbak? Karena ada? Bu. Karena apa? Ada jantung. Ada jantung, ya betul. Nah, jadi kalian ingat-ingat bahwa yang kanan itu ada 3 lobus nih. Pulmo Dexter terdiri dari 3 lobus. Lobus superior berarti yang paling atas. Kemudian lobus medius atau yang tengah. Kemudian lobus inferior atau yang bagian bawah. Nah, sementara yang sisi kiri atau sinistra dia lebih kecil ukurannya karena ada si jantung ini. Nah, cuman terdiri dari 2, pulmo sinister, lobus inferior dan lobus superior, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pleura. Kita lanjut aja dulu ya. Nanti penjelasannya lanjut ke sini.
Fungsinya buat apa sih? Untuk mengekskresikan karbon dioksida dan air. Kenapa ada airnya ya? Coba kalau kita bernafas gitulah ya kan lama-lama basah tuh. Terdiri dari pulmodexter 3 lobus dan pulmosinister 2 lobus. Berbentuk kerucut, memiliki apex atau puncak. Jadi lebih kelihatan mana ya? Nah inilah, ya ini. Atau kalau di gambar ini yang namanya apex atau pucuk dari si pulmo itu sendiri. Lalu dia di bagian bawahnya dia akan menempel pada diafragma ini, diafragma. Yang bagian atasnya dia punya apex atau pucuk seperti itu, kemudian di bagian bawahnya dia akan menempel pada diafragma. Nah, si pulmo ini dilapisi oleh membran serosa rangkap 2, namanya pleura. Nah, pleura ini terdiri dari pleura visceralis yang melapisi paru-paru masuk ke dalam visura dan memisahkan kedua lobus, serta pleura parietalis yang melapisi bagian dalam dinding dada. Jadi ada nggak ya gambarnya yang nggak ada, oke. Jadi ada 2 intinya. Ini kalian bisa lihat di sini. Parietal pleura itu yang luar. Yang luar, kemudian visceral itu yang dalam. Jadi dia yang letaknya lebih dalam. Oke, ini kalian boleh buat jembatan keledai seperti apa untuk menghafalkan mana yang parietal, mana yang visceral seperti itu. Nah, kemudian ini kan ada seperti ruang gitu ya, yang di sini ditulis dengan pleural cavity atau rongga pleura. Nah, rongga pleura ini isinya apa? Isinya adalah cairan. Cairan pleura. Yang luar ini, yang parietal ini dia akan nempel ke dada. Ke bagian dalam dinding dada seperti itu. Nah, antara pleura parietal dan pleura visceral itu punya dapat suplai aliran darah dari sumber yang berbeda. Pleura visceral itu dia dapat aliran darah dari sirkulasi bronkial, sementara pleura parietal dia dapat suplai darah dari arteri interkostal. Nah, ada sepertinya di sini lanjutannya. Two pleural layers continue with each other at root of lung, membentuk seperti rongga itu tadi ya, seperti rongga ini kan ini gede banget gitu ya gambarnya, cuman ya nggak apa-apa, ini rongganya nggak segede ini, rongganya tuh tipis aja gitu, tapi isinya dia cairan. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat melindungi si paru-paru itu sendiri. Nah, pleura parietal dan pleura visceral, yang pleura parietal itu dia lebih sensitif terhadap sakit gitu ya, pain receptor, pain reseptor ini mengandung reseptor sakit, reseptor rasa sakit, mohon maaf, reseptor rasa sakit. Sementara yang visceral itu tidak mengandung reseptor rasa sakit, jadi dia nggak sensitif gitu sama rasa sakit. Nah, dia akan mengcover juga diafragma dan mediastinum. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ya, dia nempel yang parietal yang luar itu dia nempel di dinding dada, dinding dada seperti itu. Nah, lanjut ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini yang berperan dalam ekskresi adalah small and large intestine atau usus halus dan usus besar. Usus halus itu dia menjadi organ yang menyerap produk-produk hasil digesti, hasil proses digesti seperti karbohidrat, protein, vitamin ke dalam untuk disalurkan ke darah. Terdiri dari apa saja? Duodenum, jejunum, ileum. Kalian sudah tahu ini ya.
Yang ileum dia akan menyerap vitamin B12, asam empedu dan nutrien-nutrien lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian dia akan menyalurkannya ke usus besar. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit tentang usus besar. Usus besar ini panjangnya sekitar 150 cm. Terdiri dari apa saja? Ascending colon, transverse colon, sama descending colon. Kalian bingung tidak ascending sama descending? Enggak ya? Ascending itu naik, kemudian transfer itu mendatar, kemudian descending itu turun. Terus ada yang namanya kolon sigmoid, lalu ada rektum. Oke, nah kemudian dia punya struktur yang namanya tinea coli. Dia adalah serat otot longitudinal di bagian luar kolon yang memendek di seluruh dinding usus sehingga menyebabkan bentuknya berkerut. Jadi ibaratnya apa ya? Seperti dia tuh kayak kalau saya boleh bilang tuh kayak kolor gitu loh. Jadi dia akan menyebabkan usus besar kita ini semacam berkerut-kerut membentuk kantong-kantong seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya rektum. Rektum dengan panjang sekitar 12 cm. Secara umum fungsinya adalah untuk mengeliminasi air dan garam-garaman, kemudian asam lambung dan makanan yang tidak dicerna, membentuk feses, dan akhirnya dikeluarkan melalui proses defekasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke hepar. Hepar ini dikatakan sebagai kelenjar terbesar di dalam tubuh dengan berat sekitar 1.300 sampai 1.550 gram. Warnanya merah kecoklatan, terdiri dari 2 lobus. Lobus yang dexter dia akan lebih besar daripada ukurannya lebih besar daripada lobus sinister. Lunak dan terdiri dari banyak vaskular, terletak pada kuadran kanan atas abdomen, dilindungi oleh cartilago costalis. Dia punya posisi yang tetap. Mengapa bisa tetap? Karena dia ada tekanan dari organ-organ lain. Organ-organ lain di sekitarnya itu apa? Ini kalau kalian bisa lihat di sini ada pankreas, ada duodenum, ada jejunum, kemudian ada lambung atau gaster di sini seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu ada ligamen peritoneum yang dia semacam menggantungkan gitu ya, membuat dia posisinya ya udah di situ aja, nggak jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, hati punya 2 lobus, dexter lebih besar dari sinister. Lanjut. Hepar, kalau tadi lobus itu kan bagian besarnya ya, pecahan besarnya. Kalau kita masuk lagi ke dalam, itu akan tersusun lagi kecil-kecil dari banyak lobulus. Nah, setiap lobulusnya itu terdiri dari sel-sel hepar. Apa nama sel hepar? Sel-sel hepar namanya apa? Ada yang tahu sel hepar namanya apa? Ada loh di gambar ini. Halo? Nggak pada bubuk kan ini? Hepatosit. Hepatosit, ya betul Mbak Listia. Ya, sel hati atau hepar itu namanya hepatosit ini. Ini hepatosit ini ya, nih, hepatosit. Jadi dari ini diambil satu, diperbesar gitu ya. Nah, ini ada yang namanya kemudian antara hepatosit itu ada yang namanya sinusoid. Atau di sini digambar ditulisnya hepatic sinusoid. Nah, apa itu? Dia adalah saluran antara kolom-kolom sel hepar yang dilalui darah dari vena porta hepatica dan arteri hepatica. Ini kemudian dia diperbesar ya seperti ini. Nah, di sini ada
branch of hepatic artery, cabang dari arteri hepatika, kemudian branch of hepatic portal vein atau cabang dari vena porta hepatica. Lalu di sini jangan lupa ada branch of bile duct atau saluran empedu seperti itu. Inilah yang dinamakan, kalian kelihatan kan ya, ini nih si hepatic sinusoid itu ini nih yang kayak kolom-kolom kayak gitu.